A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ketujuh. Ini yang sangat penting. Ya, harus benar-benar ini. Yang ketujuh ini. Ya. Al-azamu wat tafa'ul. Punya tekad dan punya tafa'ul. Apa itu tafa'ul? Optimis. Ya. Kalau antum mau menghafal, antum nggak punya tekad, nggak punya optimisme, nggak bisa. Tekadnya harus kuat. Ya. Optimisnya harus tinggi. Bagaimana caranya optimis tinggi? Ya, azam kuat. Bagaimana caranya? Ini yang harus dicatat baik-baik dan harus diamalkan. Apa? Caranya bagaimana? Caranya bersihkan mindset. Bersihkan pikiran-pikiran yang mengajak tubuh kita jadi pesimis. Ya. Apa pikiran yang buat kita pesimis? Buang jauh-jauh kata sulit, susah. Masih ada nggak nih? Masih ada nggak di otak? Masih ada di pikiran? Buang. Kalau ingin menghafal, buang jauh-jauh pikiran. Sulit, susah. Ganti dengan apa? Gampang. Ya. Bagaimana antum mau menghafal tiba-tiba ya? Siapa yang melemahkan diri kita? Siapa? Diri kita sendiri dengan pikiran kita. Ya. Kita tidak punya azam, tekad, kita tidak punya tafa'ul, optimis tidak punya. Bagaimana? Melihat satu ayat setengah halaman udah lemes. Wah. Ketika otak, hati ya kendor, bagaimana badan? Lemes. Maka ketika badan lemes, maka tidak ada gairah, maka tidak bakal sampai kepada tujuan kita. Siapa yang bikin kita nggak bisa? Tadi mindset kita. Buang. Udah dibuang belum nih? Tuh kan masih belum kan? Itu yang bikin apa? Yang bikin berat. Nah, udah dibuang sekarang? Siap buang? Buang jauh-jauh. Ya. Buang dari rumah. Ya. Jangan dibawa-bawa lagi. Mindset yang buruk. Ya. Buruk. Pertama buruk kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Masya Allah, zalim kita. Kita menuduh diri kita. Wah. Ya. Kemudian buruk sangka kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah katakan ya, untuk orang-orang yang ingin menghafal Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Sungguh kata Allah, yassarna, kami mudahkan. Allah yang bilang apa? Mudah. Kami mudahkan Al-Quran lidzikr, untuk diingat, untuk dihafal. Ya.
Kalau Allah yang mengatakan mudah, kenapa kita bilang sulit? Fahal min muddakir. Maka siapakah yang mau mengingatnya? Kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, siapa yang mau mengingat Al-Quran, Allah janjikan aku akan mudahkan. Nah ini, makanya saya bilang ini yang sangat penting. Karena itu buang jauh-jauh, ya, kata-kata apa, ya, susah, buang jauh-jauh kata ucapan enggak sanggup, buang, ya. Jangan ada di benak kita, jangan pikiran kita, jangan apalagi di hati kita, jangan, ya. Jangan bilang nggak bisa, nggak sanggup, jangan. Kita telah menghukumi diri kita sendiri. Toh belum kita coba, belum kita kerjakan, kita sudah bilang apa? Nggak sanggup. Ya. Siap dibuang? Siap. Kalau jawabannya masih rendah, ya, antum lihat tentara, kalau disuruh ngomong bagaimana, ya. Siap dibuang? Siap. Nah, itu dia, ya. Itu dia yang diharapkan, ya. Ya. Harus keras ngomongnya. Supaya apa? Supaya hati memberitahu kepada mata pendengaran dan jiwa kita, sehingga dia terhentak dan bangkit, ya. Jangan siapnya pelan, ya, ya. Ya. Antum punya anak, ya, anaknya diberitahu, ya, nanti begini ya, ya, udah itu nggak bisa diharapin. Nggak bisa diharapin, ya. Kenapa? Karena nggak kuat dia, ya. Buang kata-kata nggak punya waktu, ya. Jadi saya ini sekarang sudah ngasih motivasi supaya antum membuang-buangin file-file yang merusak di mana, ya, di otak, di pikiran, ya, yang membuat, ya, program tidak jalan, yang membuat jadi hang ini, ya, macet, buang semuanya, ya. Susah, buang, ya, nggak bisa, nggak sanggup, buang, nggak punya waktu, buang itu. Ya. Kenapa untuk Allah kita nggak punya waktu? Sementara untuk temannya ngobrol punya waktu berjam-jam, bahkan nongkrong di perempatan jalan sampai jam 1 malam sanggup. Sementara untuk Al-Quran dia bilang nggak punya waktu. Allahu Akbar. Zalim kita, ya. Zalim kita kepada diri kita sendiri. Bahkan punya waktu banyak kalau di depan, ya, waktunya banyak, ya. Tapi kenapa dengan Al-Quran bilang nggak punya waktu? Sibuk. Allahu Akbar. Buang jauh-jauh nih. Buang pikiran kita yang mengatakan mustahil, ya. Buang jauh-jauh, ya. Dari dulu menghafal Al-Quran gak bisa-bisa. Kenapa? Karena terganjal di hatinya dengan kata-kata mustahil. Ya. Mustahil katanya. Dia tidak percaya
dengan janji Allah Subhanahu wa taala, fahal min muddakir. Mengapa dia mengatakan mustahil padahal ada orang lain bisa, dan orang itu sejenis, sama-sama apa? Manusia. Dilihat makannya sama, minumnya sama, hidupnya sama, berjalan dengan dua kaki. Antum lihat sama kan? Apakah antum jalan dengan dua kaki dia terbang sehingga dikatakan mustahil? Ya, Pak, ya, buang jauh-jauh kata apa? Mustahil. Ganti jadi apa? Mustafa. Apa Mustafa? Yang terpilih. Mudah-mudahan saya yang terpilih. Jangan bilang mustahil, tapi Mustafa. Mudah-mudahan saya yang terpilih. Ya, sudah berapa tuh yang harus dibuang kata-katanya? Apa? Susah, dibuang. Apalagi? Enggak sanggup, buang. Apalagi? Enggak punya waktu. Apalagi? Mustahil, enggak mungkin. Buang itu semua. Saat ini juga jangan nunda-nunda. Sudah buang? Sudah. Kalau belum, harus segera buang. Siap? Siap. Masya Allah. Buang juga pikiran. Apa pikirannya? Sudah tua. Biarin yang ngapal anak-anak yang muda. Biarin nanti anak saya saja yang bisa ngapalin Quran. Anaknya juga enggak, bapaknya juga enggak. Akhirnya Allahu Akbar. Buang jauh-jauh ini pikiran. Sudah tua, Allahu Akbar. Ini pikiran yang zalim ini. Ya. Antum masih muda. Istimewa otak ini. Otak ini tidak pernah berhenti dalam berjalan, dalam penelitian para ulama ahli otak, ahli mind. Umur 80 baru dia berhenti. Antum baru berapa? Baru setengahnya paling. Ya, baru 50. Ya. Maka jangan hukumi kita dengan omongan tua. Jangan, terus. Tinggal kita gunakan. Menghafal ini bukan khusus anak-anak, bukan remaja-remaja, bukan. Ya. Berkaca dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq baru masuk Islam, mengikuti Rasulullah SAW, belajar Al-Quran umur berapa? 38 tahun. Ya? Belum sahabat-sahabat yang lainnya yang ada di atas umur 40 tahun. Bahkan Hamzah masuk Islamnya di atas 50 tahun. Ya? Kalau ada yang jawab, mereka kan orang Arab, Ustaz. Nah, berarti kalian belum buang itu. Belum buang. Masih ada titik-titik yang harus dibersihkan dari sikap-sikap pesimistis yang harus dirubah menjadi optimistis. Optimis. Tafaul. Buang pikiran saya sudah tua. Buang jauh-jauh. Ngomong aja pikiran seperti itu udah tua, tapi kalau bicara poligami ngakunya apa? Masih muda.
Suruh ngapal apa? Udah tua. Allahu Akbar. Buang. Ya, buang jauh-jauh pikiran seperti itu. Ya. Yang menghambat diri kita sendiri. Buang jauh-jauh. Kemudian ya, yang berikutnya adalah ya, ucapan saya tidak cerdas. Ini Allahu Akbar. Urusan menghafal bukan urusan cerdas atau tidak cerdas, bukan. Urusan menghafal adalah urusan usaha yang harus kita kerahkan. Ada orang yang cerdas tapi dia nggak hafal Quran, ada orang yang biasa-biasa saja tapi bisa. Ya, bukan masalah dia mah cerdas, bukan. Sama sebetulnya. Dulu sekolah bareng, para sahabat, bahkan para sahabat ada yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi menghafal Al-Quran. Demikian pula para tabi'in, atba'u tabi'in. Jadi ini bukan masalah cerdas atau tidak cerdas. Karena itu kita berdayakan kita punya otak kita itu kalau ditimbang dengan berat tubuh kita, berat normal, otak kita itu beratnya 11% dibanding berat tubuh kita normal. Tahu berat tubuh normal? Ya, kalau orang tingginya 160 berarti beratnya normalnya berapa? 60. Berarti kalau 11% dari 60 berapa berat otaknya itu? Sekitar berapa? 7 kilo, banyak banget. 11%. Ya sekitar 1,5 kilo. Sekitar 1,5 kilo. Kalau beratnya 60 kilo. Taib. Yang lain lagi yang harus kita buang, misalnya saya nyerah deh. Ucapan ini ucapan pesimis, harus kita buang dalam hati kita, jiwa kita, buang jauh-jauh. Ucapan yang lain lagi, pasti lama ini, buang jauh-jauh. Ucapan-ucapan seperti ini yang membuat kita akhirnya terhambat dari mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak bakal merubah nasib orang, nasib kaum kalau dia enggak merubah sendiri. Yang harus dirubah apa? Dirinya sendiri dirubah. Apanya dirubah? Mindsetnya dirubah. Pikirannya dirubah. Baru dapat tugas, waduh, udah berat, udah tidak sanggup. Siap? Siap. Siap? Rubah mindset kita. Insyaallah taala kalau sudah dirubah, Allah akan bukakan pintu. Allah akan bukakan pintu rahmatnya, jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Saya yakin sekarang ini semangat antum naik mungkin. Bisa 100% mungkin naik Semangat? Masya Allah. Baik dan lain-lain dari
ungkapan-ungkapan yang merupakan pesimis harus kita kosongkan. Keluarkan semua pesimis-pesimis, kata-kata, ungkapan-ungkapan yang membuat kita lemah, buang semuanya dari pikiran kita. Ya. Karena itu kunci yang paling utama. Karena itu saya katakan ini yang paling penting juga. Ya.